Hai, selamat datang di YouTube. Terima kasih kepada kalian yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like, dan berikan tanggapanmu pada kolom komentar. Terima kasih. Di video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari video yang sebelumnya terkait dengan apakah ijazah dari pondok pesantren diakui oleh negara? Simak penjelasan berikut ini. Nah, jadi memang banyak pertanyaan orang awam pada umumnya bahwa ijazah tamatan dari pondok pesantren itu nggak diakui. Kebetulan sekali pesantrenku ini pesantren modern, dan pesantrenku juga sudah bekerja sama di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional untuk Santriwati dan Departemen Pendidikan Agama untuk Santri Putra. Maka ini membuktikan bahwa ijazah pesantren itu sudah diakui oleh negara. Yang jadi pertanyaan dan sekaligus nilai plusnya jika kamu tamat dari pondok pesantren adalah bahwa kamu mempunyai dua ijazah sekaligus, ijazah umum, yang kedua ijazah pondok. Nah, untuk mendapatkan ijazah umum seperti ijazah anak SMA pada umumnya, kita melakukan ujian yang sama seperti pada ujian-ujian anak SMA melalui ujian nasional dan ujian akhir sekolah. Tapi untuk mendapatkan ijazah pondok, kamu harus melewati beberapa tahap ujian. Disinilah pentingnya atau bedanya ketika kamu menjadi lulusan pondok pesantren. Untuk mendapatkan ijazah pondok sendiri, ujian pertama yang akan kamu hadapin adalah ujian micro teaching, atau dalam bahasa Arab kita biasa menyebutnya amaliyatut tadris. Jadi ujian amaliyatut tadris ini adalah ujian di mana kamu diujikan sebagai pengajar yang mengajar kemudian dinilai oleh pengujimu. Nah, biasanya untuk amaliyatut tadris ini kita menggunakan dua bahasa, yakni untuk pertama menggunakan bahasa Arab, yang kedua menggunakan bahasa Inggris. Jika kamu mendapatkan kelompok berbahasa Arab, maka kamu akan mengajar dan menilai temanmu yang mengajar dengan bahasa Arab. Jadi selama kamu memulai proses mengajar tadi, dari awal sampai selesai kamu mengajar itu menggunakan bahasa Arab, dan itu langsung real kamu mengajar di depan adik-adik kelasmu yang telah ditentukan oleh pengujimu. Begitu juga dengan yang bahasa Inggris. Makanya ketika kamu tamat, kamu juga dapat sertifikat mengajar dan bisa melamarkan pekerjaan ke pondok pesantren lain untuk menjadi tenaga pengajar. Jadi nggak melulu soal jadi guru ngaji ya. Ini banyak stigma yang masih menyangkut bahwa ketika kamu pesantren, mentok-mentok jadi guru ngaji. Nggak gitu juga, men. Nah, yang kedua, itu ujian syafa'i atau ujian praktek. Nah, untuk ujian syafa'i sendiri, kita dibagi pada 3 mata pelajaran. Yang pertama itu bahasa Arab, bahasa Inggris, dan fikih. Dimana di ujian ini, kamu akan diuji langsung oleh master-master atau ustadz-ustadz yang memang sudah senior levelnya untuk menguji kamu dalam mata pelajaran ini. Dalam mata pelajaran bahasa Arab, kamu akan diuji tentang pengetahuanmu seputar tata bahasa dalam bahasa Arab, mulai dari shorob, nahwu, imla, balaghah, dan semua jenis mata pelajaran terkait dengan bahasa Arab akan diujikan di sini. Dari A sampai Z, dari kamu belajar awal sampai kamu belajar akhir tentang bahasa Arab akan diujikan melalui ujian praktek, berbicara berhadapan langsung dengan pengujimu. Begitu juga dengan bahasa Inggris. Dan yang ketiga, mata pelajaran fikih. Biasanya kamu di sini akan diuji secara menyeluruh terkait dengan hafalan Qur'anmu, tajwidmu, ibadahmu, dan segala macam tata cara kamu dalam melaksanakan ibadah. Nah, untuk ujian ketiga, ujian konvensional atau ujian tahriri, di mana ujian ini sama bentuknya seperti ujian pada umumnya. Yang membedakan di sini adalah tentang mata pelajarannya.
Kenapa ini termasuk ujian yang sulit bagi kami? Dikarenakan kamu harus menguasai setiap mata pelajaran yang telah diajarkan kepadamu. Itu mulai dari ketika kamu mempelajari mata pelajaran itu dari awal sampai kamu mengakhiri mata pelajaran itu. Jadi kalau kamu misalnya belajar tentang tarikh Islam dari kelas 1 MTS, maka kamu harus mempelajarin semua tarikh Islam dari kelas 1, 2, 3 MTS, 1 Aliyah, 2 Aliyah, 3 Aliyah, digabungkan dan diujikan menjadi satu mata pelajaran. Tentu ini bukan hal yang mudah, karena untuk pelajaran bahasa Arab sendiri itu jumlahnya sangat banyak dan kamu harus menguasai, serta buku-bukunya juga sangat tebal, saudara-saudara. Ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk menguasai dan memastikan bahwa ketika kamu lulus menjadi lulusan pondok pesantren, maka kamu sudah menguasai semua mata pelajaran yang kamu refresh kembali ketika di ujian tahriri ini. Nggak mudah, tapi memang itulah perjuangan kami untuk menjadi lulusan pesantren. Jadi masih banyak dari kita yang menganggap bahwa ketika kamu lulus, kamu hanya bisa menjadi penceramah. Ketika kamu lulus, kamu hanya bisa menjadi guru ngaji. Nggak seperti itu juga. Banyak juga tamatan dari pondok pesantren yang menjadi abdi negara pada bidang militer atau pada bidang administrasi negara. Atau mungkin kamu juga bisa mengambil di luar jurusan yang ada di pesantren. Jadi kamu bisa mengambil kuliah dalam bidang teknologi, bahasa, dan lain sebagainya. Jadi nggak menutup kemungkinan ketika kamu lulus dari pondok pesantren nggak melulus soal ngaji dan ceramah. Seperti itu. Jadi untungnya kalau kamu lulusan pesantren, dan kebetulan di pesantrenku sendiri ketika kamu tamat, banyak sekali kampus-kampus yang bekerja sama dengan pondok pesantren, sehingga untuk masuk dan melanjutkan studimu di bidang universitas, kita banyak sekali menerima jalur undangan. Jadi ketika kamu tertarik dengan satu universitas dan pesantren juga melakukan kerjasama dengan universitas tersebut, maka jalanmu untuk mengambil studi lanjut ke universitas tersebut lebih mudah. Karena melalui jalur undangan, kamu hanya menyerahkan berkas-berkas kelengkapanmu sehingga kamu bisa melanjutkan studimu di sana. Dan banyak juga teman-teman alumni pesantrenku juga yang melanjutkan ke luar, seperti ke India, ke Malaysia, ataupun ke Mesir, Kairo. Nah, jadi ini menjadikan bukti bahwa ijazah dari pesantren itu juga diakuin. Dan sebagai tambahnya kamu mendapatkan ijazah pondok, dan untuk mendapatkan tersebut kamu harus melalui tahap-tahap ujian seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya. Jadi inti dari konten ini adalah bahwa pesantrenku sendiri itu sudah diakuin ijazahnya oleh negara. Seperti itu. Jadi jika kamu suka dengan kontennya, silahkan klik tombol like dan berikan tanggapanmu pada kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu pada video selanjutnya. Tetap aktif, tetap produktif. Salam asik. Yogi out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.